Halo, saya Baiduri Widanarko. Pada video singkat ini, saya akan memberikan pengantar mengenai Health Risk Assessment atau kajian risiko kesehatan. Ada 3 hal yang disampaikan pada video ini. Yang pertama adalah pendahuluan mengenai Health Risk Assessment atau HRA, atau di Indonesia akan menjadi HRA. Kemudian penjelasan mengenai Hazard and Risk, dan terakhir mengenai proses Health Risk Assessment. Penilaian risiko adalah proses evaluasi risiko yang timbul dari suatu bahaya dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada, dan hasil penilaian risiko ini berupa keputusan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko meliputi evaluasi, pemeringkatan, dan klasifikasi risiko. Penilaian risiko ini menggunakan data secara sistematis untuk menentukan seberapa sering peristiwa tertentu mungkin terjadi dan besarnya kemungkinan konsekuensinya. Risk assessment atau penilaian risiko merupakan bagian sentral dari proses manajemen risiko yang bertujuan untuk menetapkan strategi proaktif dengan menggali potensi risiko yang ada. Perlu diingat bahwa penilaian atau assessment tidak sama dengan pengukuran atau measurement. Pengukuran adalah salah satu bagian dari penilaian. Alasan utama untuk melakukan HRA di tempat kerja adalah untuk menilai bagaimana risiko kesehatan para pekerja di lingkungan tersebut, apakah dapat diterima atau tidak. Apakah pengendalian yang ada sudah memadai atau belum dalam rangka menjaga ataupun meningkatkan kesehatan pekerja. Kapan dan di mana HRA dilakukan? HRA dilakukan pada semua kegiatan operasi dan mempertimbangkan semua karyawan, kontraktor, dan pihak ketiga di tempat kerja. HRA dilakukan pada kegiatan yang baru atau jika ada kegiatan yang dikembangkan, pada kegiatan yang sedang berlangsung, dan jika ada perubahan kegiatan. Ada 2 hal yang diperlukan pada kegiatan HRA ini, yaitu yang pertama informasi yang lengkap agar keputusan dapat dibuat dengan tepat, dan tim yang kompeten, yaitu tim yang mengetahui cara melakukan HRA, tim yang mengetahui, memahami proses kegiatan tempat kerja yang sedang dinilai, tim yang dapat mengumpulkan informasi secara sistematis dan membuat penilaian tentang bahaya, pajanan, dan potensi risiko terhadap kesehatan, serta tim yang memahami metode untuk mengendalikan pajanan dan mengurangi risiko. Tim yang dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki dan mampu berkolaborasi dengan tim yang lain. Dan yang penting adalah tim yang mengetahui batas kompetensi mereka dan kemana harus mendapatkan bantuan yang lebih lanjut. Ketika melakukan HRA di tempat kerja, sangat penting untuk memahami dengan baik perbedaan antara bahaya dan risiko. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi merugikan jika tidak dikendalikan. Dalam konteks HRA, health hazard atau bahaya kesehatan adalah agen yang dapat merugikan kesehatan, dapat berupa bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Sedangkan risiko adalah probabilitas atau kemungkinan bahaya dapat menyebabkan kerugian atau dapat dikatakan bahwa risiko merupakan interaksi antara kemungkinan suatu hal yang akan terjadi dengan tingkat keparahan yang ditimbulkan atau interaksi antara hazard dan konsekuensi. Risiko kesehatan adalah kemungkinan bahaya kesehatan yang sudah disebutkan sebelumnya dapat menyebabkan penyakit dalam tingkat pajanan tertentu. Secara umum, proses HRA dapat terdiri dari 4 langkah, yaitu identifikasi bahaya, penilaian terhadap risiko yang terkait, pengendalian risiko, dan review terhadap pengendalian yang sudah dilakukan. Jika dibuat lebih rinci, maka proses tersebut dapat digambarkan sebagai 7 langkah berikut. Hal yang pertama dilakukan adalah mendefinisikan proses atau aktivitas yang akan dinilai. Ada kemungkinan aktivitas yang akan dilihat lebih dari satu, dan begitu juga pekerja yang terlibat, mungkin lebih dari satu orang dalam satu kegiatan. Selain itu, besar kemungkinan adanya berbagai jenis bahaya yang timbul pada satu aktivitas yang diamati, sehingga diperlukan penilaian risiko yang berbeda. Sebagai contoh, penilaian kebisingan biasanya dilakukan terpisah dari penilaian bahaya kimia, karena memerlukan pendekatan yang berbeda. Langkah kedua adalah menggali atau mendapatkan informasi. Penilaian risiko kesehatan di tempat kerja membutuhkan berbagai data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Beberapa informasi yang diperlukan antara lain adalah informasi mengenai proses kerja, misalnya apakah berkesinambungan atau tidak, dan apakah kegiatan tersebut di dalam atau di luar ruangan. Informasi mengenai bahan yang digunakan dan juga hasil produksi, misalnya bahan kimia atau biologi, atau bahaya lainnya seperti kebisingan dan radiasi, serta berbagai faktor lain seperti ergonomi.
Hal yang penting untuk diingat adalah sebagian besar pajanan bahaya kimia yang masuk ke dalam tubuh, apakah melalui pernafasan dan kontak kulit, biasanya lebih dari satu bahan kimia. Oleh karena itu, komposisi kombinasi bahan-bahan tersebut perlu diketahui dengan baik. Perlu juga memahami dengan baik efek negatif terhadap tubuh dari berbagai bahaya, baik bahaya kimia, fisik, biologi, dan ergonomi. Memahami berbagai karakteristik pekerjaan yang dilakukan, misalnya operator, bagian maintenance, pengawasan, laboratorium. Selain itu, perlu juga memahami batasan pajanan berbagai bahaya, misalnya batasan pajanan bahaya kimia, bahaya fisik, biologi, ataupun durasi dan frekuensi aktivitas kerja yang tidak ergonomis. Informasi mengenai tipe dan tingkat pajanan yang terjadi di tempat kerja dan NAB pajanan sesuai dengan regulasi perlu juga untuk diketahui. Kemudian informasi mengenai pola kerja, baik shift maupun non-shift. Perlu juga dikumpulkan informasi mengenai pengendalian yang sudah ada. Nah, informasi-informasi ini dapat diketahui melalui walkthrough survey ataupun informasi dari material safety data sheets, dari material-material yang digunakan, melalui label manufacturer, data kesehatan para pekerja, misalnya apakah ada kasus penyakit terkait pekerjaan, kecelakaan kerja, ataupun keluhan yang terkait pekerjaan, dan berbagai publikasi lainnya dari aturan pemerintah, kondisi perusahaan lain, dan juga sumber-sumber lain. Langkah ketiga adalah penilaian risiko. Beberapa aktivitas mungkin memerlukan monitoring lebih lanjut, misalnya dilakukan pengukuran pajanan secara personal ataupun lingkungan kerja. Setiap bahaya yang ditemukan, kemudian dilakukan pemeringkatan, baik dalam hal pajanan maupun tingkat keparahannya. Setelah itu, tingkat risiko dapat ditentukan berdasarkan interaksi antara pajanan dan keparahan melalui matriks risiko. Sebelum menentukan tingkat risiko, perlu diterapkan dulu sistem penilaian yang akan digunakan. Ada berbagai jenis matriks risiko, bisa berupa 3x3, 4x4, 5x5, ataupun 6x4. Namun yang biasa digunakan adalah matriks 5x5. Yang perlu diperhatikan adalah kriteria dari masing-masing tingkat keparahan, pajanan, dan risiko. Penentuan tingkat keparahan ataupun pajanan dapat berupa penilaian kualitatif, semi kuantitatif, maupun kuantitatif. Berikut merupakan contoh deskripsi tingkat keparahan dan pajanan secara umum. Pada severity ratings ada 5 rating kategoris: insignificant, minor, moderate, major, catastrophic. Sedangkan untuk likelihood ada 5 rating kategori, yaitu rare, unlikely, possible, likely, dan almost certain. Setelah didapatkan tingkat keparahan dan pajanan, kemudian ditentukan tingkat risiko melalui matriks risiko. Ada yang mengkategorikan menjadi 4 tingkat, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ada yang mengkategorikan menjadi 5 tingkat, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini juga perlu ditentukan sebelumnya. Hasil dari penentuan tingkat risiko menentukan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Apakah diperlukan pengendalian lebih lanjut ataupun tidak. Kembali ke langkah-langkah dalam proses sebelumnya, langkah keempat adalah memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko. Ketika kesimpulan penilaian risiko mengindikasikan adanya risiko tinggi terhadap kesehatan, maka perlu ada rekomendasi spesifik atau langkah yang dilakukan untuk mengendalikan risiko. Rekomendasi diberikan berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada. Langkah kelima adalah recording ataupun pencatatan hasil penilaian. Penilaian ini harus disimpan dalam bentuk dokumen, termasuk juga informasi mengenai kapan penilaian dilakukan dan ditandatangani oleh tim peneliti. Hasil penilaian perlu disosialisasikan kepada pihak yang terkait. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan pengendalian. Rekomendasi hasil penilaian dalam rangka menurunkan tingkat risiko harus dilakukan secara efektif, yang kemudian secara periodik risiko yang ada perlu ditinjau ulang. Bisa jadi penilaian yang ada saat itu tidak lagi valid karena adanya perubahan pada bahan atau material yang digunakan, modifikasi pada rekayasa teknis, perubahan pada metode kerja, ataupun perubahan pada volume dan tingkat kecepatan produksi. Dan kegiatan-kegiatan ini tertuang pada langkah ke-6 dan ke-7. Perlu saya tekankan bahwa dalam setiap langkah-langkah tadi diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, seperti pekerja yang mungkin terpajan, manajemen, engineer, termasuk juga tim K3 di tempat kerja tersebut. Demikian video singkat saya sebagai pengantar health risk assessment. Informasi lebih detail mengenai health risk assessment akan dijelaskan pada video-video yang terpisah. Terima kasih sudah mendengarkan.
Tetap sehat, tetap selamat, dan jangan lupa bahagia.